Hello everyone, here I would like to explain about translation of proper names and revision. Let's enjoy it. Okay, for the first is translation of proper names. Translation of proper names is the process of changing the names of people. Nah, jadi translation of proper names ini adalah proses perubahan nama orang, places, tempat, or objek ataupun objek from one language to another, dari satu bahasa ke bahasa lainnya, while maintaining their meaning and pronunciation as appropriately as possible, dengan tetap menjaga makna dan pengucapannya sewajarnya mungkin. Nah, jadi dapat disimpulkan, translation of proper names itu adalah proses perubahan nama orang, tempat, ataupun benda lainnya dari satu bahasa ke bahasa lainnya, akan tetapi dia tidak merubah maknanya. Okay, the next is translation of proper names is divided into 3 category. Nah, jadi translation of proper names dibagi menjadi 3 kategori. For the first is names of people, yaitu nama orang. For the second is names of places, yaitu nama tempat-tempat. And the third is names of object, yaitu nama-nama benda. Nah, jadi translation of proper names dibagi menjadi 3. Okay, for the next is names of people, real and fictitious. Names of real non-fictional character, nama-nama tokoh nyata. Names of historically important figures shall be translated. Nama-nama tokoh sejarah yang penting harus diterjemahkan, or at least their translation shall be provided in parentheses. Atau paling tidak terjemahannya harus diberikan dalam tanda kurung, or in glosses ataupun glosses. Two words between are the translation of Persian names. Kata-kata di antara glosses adalah translasi dari nama Persia. Nah, jadi untuk menerjemahkan nama orang harus ditandai dengan glosses ataupun tanda kurung. Oke, for example, di sini ada contoh Shah Abbas to be Shah Abbase Kabir. Nah, jadi itu adalah nama terjemahan dari Persia menjadi ke bahasa Arab yang ditandai dengan glossis ataupun tanda kurung. Nah, selanjutnya example dari nama filosof zaman dahulu. Yang pertama, Aristotle menjadi Arasto. Socrates menjadi Socrates. The third is Plato menjadi Aflaton. And the last is Thales menjadi Thales. Nah, jadi itu adalah contoh dari names of people yang ditandai dengan glossis ataupun tanda kurung. Okay, for the next is names of places, real and fictitious, yaitu nama-nama tempat. Real and fictitious, yang nyata dan fiktif. Names of real places, nama tempat sebenarnya. Translation of geographical names is less challenging than the translation of character names. Penerjemahan nama geografis tidak sesulit penerjemahan nama karakter. It is because of the fact that geographical names rarely carry a connotational meaning. Pasalnya, nama geografis jarang memiliki makna konotasi. However, in those rare cases, the translator must explain them either in parentheses or in glosses. Namun, dalam kasus yang jarang terjadi, penerjemahan harus menjelaskan dalam tanda kurung atau tanda glossis. Nah, jadi penerjemahan nama geografis tidak sesulit penerjemahan nama-nama orang. Karena nama geografis jarang memiliki makna konotasi. Akan tetapi, si penerjemah itu harus menerjemahkan atau menjelaskan ulang dalam tanda kurung ataupun di dalam glossis tersebut. For example, Deir Yassin and Kfar Qasim, the places where Palestina were slaughtered by Israel. Tempat di mana warga Palestina dibantai oleh Israel. Nah, jadi si penerjemah itu harus
memberikan tanda kurung ataupun mengexplain kembali agar si pembaca itu paham tempat yang dimaksud itu di mana gitu. Oke, for next is names of object, yaitu nama-nama benda. Research divide the object names into two groups. Peneliti membagi nama objek menjadi dua kelompok, brand names and object eponyms, yaitu nama merek atau nama brand dan juga eponym object. In the case of brand names, if those names are familiar for the target text, readers if we do not translate them and simply resort to transferring those brands which numeric beliefs tend to monopolize their reference first in the country of their origin, then internationally. Dalam hal nama merek, jika nama tersebut familiar bagi pembaca, terjemahkanlah nama tersebut dengan mudah. Melakukan pengalihan merek-merek yang menurut Newmark cenderung memonopoli merek-merek rujukannya terlebih dahulu di negara tempat mereka asal, lalu internasional. Okay, the next is names of object. Object eponym. Eponym is one for whom or which something is or is believed to be named. Eponym adalah nama untuk siapa atau sesuatu yang diberi nama atau diyakini. The same as brand names, sama dengan nama merek. If they are familiar for the readership, we transfer them. Jika familiar bagi pembaca, kami mentransfernya. Otherwise, we shall provide a descriptive term. Jika tidak, kami harus memberikan istilah deskriptif. Nah, jadi objek eponym itu sama seperti brand names ataupun nama merek. Jika si pembaca itu familiar dengan nama tersebut, maka tidak harus untuk diterjemahkan. Akan tetapi, jika tidak, kita harus memberikan deskriptif ataupun tanda di dalam glossis. Nah, jadi itu adalah penjelasan dari names of object. Selanjutnya adalah revision. Revision is a bilingual corrective process carried out by a person other than the translator. Revisi adalah suatu proses perbaikan bilingual yang dilakukan oleh orang lain selain penerjemah. Aim at obtaining a translation which is accurate and suitable for its intended purpose, yang bertujuan untuk memperoleh hasil terjemahan yang akurat dan juga sesuai dengan peruntukannya. Okay, maybe that's all about translation of proper names and revision. Okay guys, thank you very much.